warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Namun untuk hari ini sistem absennya kalian harus menyebutkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Alaq, Al-Kafirun, terus juga Al-Kausar dan Al-Ikhlas. Jadi selain daripada surat itu kalian boleh menyebutkannya, tapi kalau surat-surat yang tadi saya sebutkan itu jangan disebutkan lagi ya. Oke, langsung saja. Kita mulai masuk ke materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini apa? Iya, benar sekali. Jadi materi kita hari ini adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Langsung saja kita ke sub pembahasan yang pertama. Di sini ada memahami Al-Quran. Kalian bisa lihat juga ya, kalian juga bisa pahami di buku yang sudah kalian pegang masing-masing. Jadi di situ ada pembahasan yang pertama, dan memahami Al-Quran, hadis dan juga ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Oh ya, sebelum saya lanjut ke materi, kalian catat ya, apa sekiranya yang penting itu kalian catat. Nanti di akhir akan saya berikan bonus kepada kalian, bonus nilai kepada kalian. Siapa yang berani menjelaskan kembali secara singkat saja apa yang sudah kalian tulis atau apa yang sudah kalian rangkum setelah saya menjelaskan ini. Oke, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi dapat dikatakan sebagai sumber hukum Islam apabila sesuatu tersebut memiliki 3 sifat, yakni sifat dinamis, sifat benar, dan juga sifat mutlak. Nah, jika sesuatu itu memiliki ketiga sifat ini, itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, dinamis ini maksudnya adalah bahwasanya Al-Quran ini dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan juga kepada siapa saja. Kemudian sifat benar ini maksudnya adalah Al-Quran ini mengandung kebenaran yang dapat dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Kemudian mutlak artinya di sini bahwasanya Al-Quran itu kebenarannya tidak diragukan lagi dan juga tidak bisa terbantahkan lagi. Nah, adapun yang menjadi sumber hukum Islam di sini adalah Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu Al-Quranul Karim. Pengertian dari Al-Quran. Ada yang dapat mendefinisikan apa itu Al-Quran dengan kata-kata sendiri saja, tidak apa-apa? Iya, kamu coba. Oke, itu sudah termasuk benar ya teman-teman jawabannya. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi. Jadi dari segi bahasa itu, Al-Quran ini merupakan berasal dari kata qira'ah, yaqra'u, qira'atan, dan juga Qur'anan. Nah, berarti artinya adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, kalau dilihat dari segi istilah, Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di sini ada kedudukan dari Al-Quran ini sendiri sebagai sumber hukum Islam. Jadi sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukannya itu berada di bagian atas, kedudukan yang tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan itu harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama di sini mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada akidah, syariah, terus akhlak atau budi pekerti. Kalau yang akidah ini merupakan keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Jadi kalau akidah ini terkait dengan keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Yang kedua ada syariah atau ibadah. Nah, kalau yang ini
itu mengatur tentang tata cara beribadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Kemudian ilmu yang mempelajari tata cara ibadah ini dinamakan ilmu fikih. Nah, di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah ini mengatur bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya itu seperti mengerjakan sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua itu ada hukum muamalah. Kalau hukum muamalah ini hukum yang mengatur tentang interaksi antar sesama manusia, kemudian seperti hukum tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada akhlak atau budi pekerti. Nah, di sini itu selain hukum tentang akidah dan ibadah, itu terdapat juga hukum akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan kepada makhluk Allah yang lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya di sini ada hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Ada yang bisa mendefinisikan dari hadis itu apa dan sunnah itu apa? Apakah antara keduanya ini terdapat perbedaan? Ya, coba kamu. Oke, itu juga termasuk benar ya. Tapi di sini langsung saja kita bahas. Hadis ini secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Nah, kalau menurut istilah, hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini juga dinamakan sunnah. Namun, para ulama hadis itu membedakan antara hadis dengan sunnah. Jadi, kalau hadis itu adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah itu segala atau apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau hadis itu ucapan yang keluar dari Rasulullah SAW, kalau sunnah itu perbuatan dari Rasulullah yang menjadi sumber, yang kemudian akan menjadi sumber hukum Islam. Terus hadis itu tersendiri dapat terbagi, hadis itu mempunyai beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu ada sanad. Sanad ini adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah kemudian sampai kepada kita sekarang ini. Nah, yang kedua itu ada matan. Matan ini adalah isi atau materi dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ini ada rawi. Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini sebagai sumber hukum Islam, hadis ini berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Jadi yang tadi Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, mempunyai kedudukan pertama. Nah, kalau hadis ini satu tingkat di bawah Al-Quran, jadi Al-Quran kemudian baru hadis. Nah, artinya di sini bahwasanya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, nah, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian yang kedua itu berfungsi untuk memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga itu menerangkan maksud dan tujuan dari suatu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya itu Quran surat At-Taubah ayat 34. Nah, itu maksud dan tujuan dari ayat tersebut itu apa? Di sini hadis yang menjelaskannya. Nah, yang kemudian yang keempat itu ada menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Menetapkan hukum baru di sini maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya, maka hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Kemudian
hadis itu terdapat beberapa macam. Nah, macam-macam hadis ini jika ditinjau dari segi perawinya, itu ada yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka ini tidak bersepakat untuk berdusta. Kemudian yang kedua itu ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berdusta juga. Kemudian yang ketiga di sini ada hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatirnya. Nah, jika dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkan atau perawi hadis ini dibagi ke dalam 3 bagian. Jika dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya. Nah, hadis ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam beribadah. Kemudian yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang dimana diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dapat juga dijadikan sebagai landasan dalam mengerjakan amal ibadah. Kemudian yang ketiga itu hadis doif. Hadis doif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Nah, dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, namun dia masih bisa dijadikan sebagai motivasi saja dalam beribadah. Kemudian yang keempat yaitu hadis maudhu. Kalau hadis maudhu ini merupakan hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah atau bisa juga kita sebut sebagai hadis palsu. Jadi hadisnya ini palsu, hadis ini tidak ada, hadis ini hanya dibuat-buat, jadi palsu, tidak memenuhi syarat-syarat. Dapat dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Dan hadis ini itu jelas tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum maupun motivasi, dan hadis ini itu tertolak. Kemudian ijtihad. Ijtihad sebagai upaya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, di sini pengertian dari ijtihad sendiri yaitu ijtihad merupakan berasal dari bahasa Arab yaitu ijtahada, yajtahidu dan ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Nah, kalau secara istilah, ijtihad ini adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini itu dinamakan mujtahid. Kemudian yang kedua, syarat-syarat berijtihad. Di sini ada 4 dapat dijadikan syarat yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan ijtihad. Yang pertama itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan juga mendalam. Terus yang kedua itu harus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan juga tarik atau sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu memahami cara merumuskan hukum, dan yang keempat itu harus memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Nah, kedudukan ijtihad. Ijtihad ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan juga hadis. Jadi tingkatannya itu berada di tingkat ketiga. Yang pertama tadi ada Al-Quran, yang kedua tadi ada hadis atau sunnah, terus yang ketiga ini ada ijtihad ini tadi. Ijtihad ini dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Terus bentuk-bentuk dari ijtihad ini ada 3. Yang pertama yaitu ijma. Ijma ini adalah merupakan kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Kemudian yang kedua itu ada qiyas. Qiyas ini
adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Terus yang ketiga ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan atau perbuatan atau suatu perbuatan dan tujuan untuk hakiki universal terhadap syariat Islam. Kemudian suku bahasa selanjutnya di sini ada pembagian hukum Islam. Para ulama itu membagi hukum Islam ini ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Nah, hukum taklifi ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Terus yang bagian kedua itu ada hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Oke, baik. Tadi kan saya sudah menyuruh kalian untuk mencatat atau menulis hal-hal yang sekiranya penting dari apa yang saya sampaikan ini. Kemudian saya juga menjanjikan kalian yang berani maju ke depan dan menjelaskan secara singkat saja atau menyampaikan secara singkat saja apa yang menjadi materi hari ini, isi materi hari ini itu apa, kalian akan mendapatkan poin. Jadi siapa yang berani maju ke depan untuk menyampaikan materi hari ini secara singkat saja? Ya, kamu oke, boleh maju ke depan. Tidak hanya satu ya, lebih dari satu juga tidak apa-apa. Jadi ibu akan tunggu sampai berapa orang yang berani maju untuk menyampaikan materinya secara singkat. Ya, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri kelas ini? Tidak ada ya? Oke, kalaupun ada itu nanti kalian boleh tanyakan di minggu depan ya, di pertemuan minggu depan. Itu boleh kalian tanyakan jika masih ada yang mengganjal. Oke, karena waktu kita hari ini sudah habis, jadi saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan materi hari ini.